Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kembali dalam akhir pekan ini. Dan sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Pagi hari ini, renungan firman Tuhan kita terambil dari Galatia pasal 5, ayat 1-15. Judul perikop itu adalah Kemerdekaan Kristen. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia sebab oleh roh dan oleh karena iman kita menaati kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang akan menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ini akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengembiri saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang kebebasan di dalam Kristus dan pentingnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang akan melahirkan kasih dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebebasan Kristen bukanlah kebebasan untuk memenuhi semua keinginan daging, tetapi hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Ada banyak orang yang berpikir bahwa kalau saya bebas, berarti saya bebas mengumbar hawa nafsu saya bebas mengumbar apa yang saya inginkan. Tapi sekali lagi Rasul Paulus menjelaskan bahwa bukan itu yang diajarkan Alkitab. Memang Alkitab mengajarkan bahwa kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Sekali lagi, dibebaskan dari hukum Taurat bukanlah hukum Taurat dasatita itu, ya, dasatita yang 10 hukum Taurat itu. Tapi yang dimaksud dengan hukum Taurat di sini adalah 613 hukum Yahudi atau disebut dengan 613 mitzvah. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa memang kita sudah dimerdekakan dari hukum Yahudi itu, 613 hukum Yahudi itu. Tapi janganlah kita salah paham. Janganlah kita berpikir bahwa kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Karena itu dia mengingatkan jemaat Galatia untuk membiarkan diri mereka, jangan membiarkan diri mereka diperbudak oleh keinginan-keinginan daging dan perbudakan dosa. Karena itu dia berkata bahwa kebebasan Kristen itu bukanlah kebebasan yang sama ditawarkan oleh dunia. Kebebasan yang ditawarkan oleh dunia sama dengan perbudakan. Sebagai orang Kristen, kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita gunakan untuk menaati Allah dan melayani sesama. Ketika kita bebas dari dosa, maka kemampuan kita untuk menaati Allah itu kembali dipulihkan. Kemampuan kita untuk mengasihi sesama itu kembali dipulihkan. Karena memang kita diciptakan awalnya seperti itu. Tapi ketika dosa masuk, dosa merusak kemampuan kita itu. Ketika Allah berkata kita dibebaskan dari dosa, maka kemampuan-kemampuan tadi diaktifkan kembali dan kuasa dosa itu dilumpuhkan. Karena itu, sebagai orang Kristen, kebebasan kita bukanlah kebebasan untuk mengumbar hawa nafsu kita. Karena itu sama saja dengan perbudakan dosa. Kebebasan Kristen adalah kebebasan di dalam Kristus yang akan membuat kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena
pada dasarnya memang untuk itulah kita diciptakan. Karena itu saudara, hendaklah kebebasan yang kita gunakan adalah kita gunakan untuk melayani Allah. Karena kebebasan digunakan untuk melakukan dosa merupakan suatu perbudakan atas nama kebebasan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini ada dosa-dosa tertentu yang masih sulit saudara lepaskan? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan bagi saudara untuk melepaskan semua dosa yang masih menjerat kehidupan saudara. Saudara, marilah kita mempergunakan kebebasan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah menyertai kami dalam istirahat malam. Dan pagi hari ini kami telah bangun karena Engkau telah menyertai kami Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu itu. Sekarang Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biar itu mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Jagai pikiran kami, kata-kata kami, tindakan kami, biar semua yang kami lakukan itu hanya mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.